سلام عليك يا رفيع شأني ودرجي أكفى يدي وتوالاني يؤوم إلى الجود يا الكريم يؤوم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd. Yang saya hormati para pemirsa Unwahas TV, pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu, bisa ngaji virtual lewat Unwahas TV dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam semoga terlimpah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya minat dunia hatal akhirah. Para pemirsa yang saya hormati, yang berbahagia, pada kesempatan kali ini sebelum kita ngaji bersama-sama ya, jadi sekitar 30 menit setiap hari Kamis nanti kita akan ngaji risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun sebelum itu, untuk membuka pertemuan yang pertama pada kesempatan kali ini, izinkan kami yang pertama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Aswaja Center yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada saya untuk mengudara lewat Unwahas TV untuk menyampaikan materi risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah karya maha guru kita Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi saya sekali lagi mengapresiasi yang luar biasa kepada teman-teman Aswaja Center ya, khususnya saudara kita Bapak Ma'as Sobirin MPD. Yang kedua, saya ingin meminta bacaan Fatihah satu kali yang ditujukan untuk, pertama, untuk orang-orang tua kita, baik yang hari ini masih sugeng, masih hidup bersama kita, atau untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggalkan kita, juga kepada guru-guru kita yang masih sugeng atau sudah meninggalkan kita. Dengan bacaan Al-Fatihah kali ini, harapannya beliau yang masih sugeng diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang sudah mendahului kita, yang sudah kondur ke Allah Subhanahu wa taala, diberikan ampunan oleh Allah, diberikan surganya oleh Allah. Ala hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih, semoga dengan bacaan Al-Fatihah kita pada kesempatan kali ini semua hajat kita juga dikabulkan oleh Allah. Para pemirsa Unwahas TV yang berbahagia, untuk yang ketiga kalinya pada kesempatan yang pertama kali ini, saya selama 30 menit nanti insya Allah belum akan membacakan kitab risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan tetapi kami
akan sedikit memberikan catatan-catatan, paling tidak frame ya, yang bisa kita lihat dari kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sudah saya siapkan beberapa skema ya. Yang pertama, kita akan mengetahui ya, sebenarnya siapa pengarang Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan kita kaji. Kemudian nanti kita juga akan bicara kapan kitab itu ditulis, lalu latar belakang munculnya kitab tersebut ya. Ya. Kemudian selanjutnya apa saja isi kandungan di dalam kitab tersebut, dan yang terakhir nanti yang akan kita bahas adalah apa yang dituju dari kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira ini menjadi tema penting ya untuk membuat frame supaya kita tidak salah memahami bahwa kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah sebuah kitab yang sangat penting untuk dikaji, untuk ditelaah, kemudian untuk diamalkan di kehidupan kita sehari-hari nanti. Ya. Kita akan mulai yang pertama, siapa pengarangnya. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dari namanya sudah menunjukkan apa ya, menunjukkan NU banget gitu ya. Jadi ini dikarang oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, kita kenal sedikit ya beliau ya. Yang pertama, beliau dilahirkan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada tanggal 14 Februari tahun 1871. Beliau kemudian meninggal dunia pada tanggal 25 Juli tahun 1947 di kota dan provinsi yang sama ya. Nah, pemakamannya beliau sendiri sekarang berlokasi di Tebu Ireng ya, salah satu daerah di Jombang ya. Jadi ini sama dengan makamnya Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Jadi itu sedikit profil tentang siapa pengarang Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah apakah karya beliau hanya sekedar itu saja, Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Ternyata tidak. Kita sudah kulik, kita sudah cari di beberapa informasi, ternyata Maha Guru kita Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu mempunyai 19 karya ya, 19 karya yang menerangkan disiplin keilmuan ya, dan ini sudah terkumpul di dalam satu buku besar ya yang namanya Irsadus Sari ya. Mungkin bisa kita bacakan. Yang pertama, karya beliau ya, selain Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan kita kaji nanti setiap hari Kamis itu, yang pertama adalah Adabul Alim wal Muta'allim. Ya, ini sebuah kitab yang menjelaskan apa yang dibutuhkan oleh pelajar di tengah proses studinya dan hal-hal yang berhubungan dengan pengajar dalam proses pengajarannya ya. Jadi di situ ada kata al-alim, ada al-muta'allim, ada guru, ada murid ya. Apa yang harus mereka lakukan, mereka butuhkan ketika mereka belajar dan mengajar itu bisa dipelajari sepenuhnya di kitab Adabul Alim wal Muta'allim ya. Kemudian yang kedua ada kitab beliau yang namanya Ziyadatut Ta'liqat. Ya, ini dikasih sedikit keterangan, yaitu sebuah buku untuk mematahkan argumentasi Syekh Abdullah bin Yasin Al-Fasurwani dalam kitab Nadhamnya yang tidak sepakat dengan pengikut organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, itu saya kira juga penting sekali untuk kita ketahui. Yang ketiga ada kitab At-Tanbihatul Wajibat.
limay yasna'ul maulida bil mungkarat ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada ar-risalah al-jami'ah yang menjelaskan tentang keadaan-keadaan orang-orang yang meninggal atau tanda-tanda kiamat dan menjelaskan tentang sunnah dan bid'ah. Ar-risalah al-jami'ah. Yang kelima ada Nurul Mubin fi mahabbati sayyidil mursalin ya. Ini yang dikaji oleh saudara kita Bapak Faisal ya, yang menjelaskan pengertian cinta kepada Rasulullah dan hal-hal yang berhubungan dengan para pengikut dan bagaimana cara menghidupkan tradisinya ya. Yang keenam ada Hasyiah ala Fadhir Rahman bi syarhi risalah Al-Wali Ruslan li Syekh Islam Az-Zakaria Al-Ansari. Yang ketujuh ada Ad-Durar Al-Muntasirah fil Masaid Tis'ah Asyarah. Yang kedelapan ada At-Tibyan fi Nahyi an Muqata'atil Ikhwan. Ada lagi Ar-Risalah At-Tauhidiyah, juga ada Al-Qalaid fi Bayani ma yajibu minal aqaid ya. Jadi itu ada beberapa kitab ya yang sudah beliau karang dan ini menjadi warisan yang sangat berharga bagi kita ya, orang-orang yang hidup di zaman milenial katanya ya, tetapi ya ini menjadi pemandu kita di dalam kehidupan. Baik, kemudian yang kedua yang sudah saya tulis di sini adalah kapan ya kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ditulis oleh guru kita Hasyim Asy'ari. Jadi pada tahun 1930 ya, Hadratus Syekh itu pernah memberikan ceramah yang ditulis dengan judul Al-Mawaid ya, atau wejangan-wejangan ya. Jadi mawaid itu adalah jamak dari kata mauidhah ya. Ya, jadi satu ketika beliau pernah berceramah itu. Nah, ceramah itu ternyata sebagai respon atas perdebatan yang kian meruncing ya, yang diupayakan penyatuannya oleh beliau. Jadi Hadratus Syekh ini kira-kira kalau kita tarik atau kita analogkan kepada Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang pemersatu. Jadi saat itu saya masih ingat sejarahnya pada saat orang-orang Quraisy itu ingin memasang kembali Hajar Aswad itu, mereka berebut, saya yang harus memasang, saya harus menempelkan Hajar Aswad itu. Akan tetapi datanglah Rasulullah kemudian meminta supaya mereka mengambil kain ya, kain segi 4 itu, kemudian di masing-masing ujungnya itu mereka disuruh memegangi, lalu Hajar Aswad itu ditaruh di tengah-tengah kain itu, dan mereka semuanya menerima kalau nanti yang akan memasang Hajar Aswad itu adalah Rasulullah sendiri. Jadi ini adalah hal yang diteladani oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Beliau tidak ingin terjadi perpecahan, tidak ingin terjadi pergolakan di negeri kita itu, sehingga beliau pengennya ya islah, pengennya rekonsiliasi, pengennya menyatukan ya. Nah, apa yang beliau sampaikan itu yang kemudian dikasih judul Al-Mawaid itulah yang kemudian akhirnya menjadi kitab yang diberi judul Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini ditulis kira-kira pada tahun 1930. Itu yang kedua ya yang ingin saya sampaikan sebelum nanti kita masuk di pembahasan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para pemirsa Unwahas TV yang berbahagia, yang ketiga adalah kita akan bicara latar belakang munculnya kitab tersebut. Ya. Jadi ternyata sesuatu yang muncul itu pasti ada latar belakangnya. Mungkin bisa kita analogkan kenapa Al-Quran itu turun. Ya. Salah satunya diantaranya adalah untuk merespon kondisi masyarakat pada saat itu. Ya.
Misalnya orang-orang kafir Quraisy itu hanya menghargai orang-orang yang kuat. Ya. Perempuan tidak dihargai, bahkan kalau mereka mempunyai anak perempuan, mereka sengaja kubur dengan hidup-hidup. Jadi itu adalah sebuah respon. Al-Quran turun membawa respon. Nah kemudian risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah turun atau dimunculkan oleh Hadratus Syekh itu Hasyim Asy'ari adalah ada beberapa hal yang melatar belakangi. Yang pertama adalah munculnya gerakan modernisme Islam di Indonesia. Ya. Seperti berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912, ada kemudian Al-Irsyad tahun 1915, dan ada Persatuan Islam pada tahun 1923. Ya, selain munculnya gerakan Puritanisme di Sumatera Barat yang ditandai dengan pertentangan kaum Padri di satu sisi dan kaum Sufi adat di sisi yang lain. Ya. Ini saya kulik dari Andre Vellard ya, dalam bukunya NU Vis Negara. Jadi itu yang pertama yang melatar belakangi kenapa kita risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul. Jadi ada gerakan modernisme Islam itu yang muncul, sehingga ini kalau tidak bahasanya di counter atau dilawan bisa berbahaya, maka Hadratus Syekh mengarang kitab itu. Yang kedua, latar belakang munculnya kitab risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah merupakan bentuk usaha intelektual ya, dalam rangka mempertahankan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia. Jadi ada semacam keterpanggilan intelektual yang ingin beliau sumbangkan untuk negeri kita Indonesia itu, supaya Ahlus Sunnah wal Jamaah di Indonesia itu tetap tumbuh. Jangan sampai ya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hilang dari Indonesia. Dan kitab ini muncul adalah dalam rangka mempertahankan Islam yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang kemudian kita kenal sekarang Islam yang rahmatan lil alamin ya. Islam yang tasamuh ya, toleran, tawazun ya, tawasud ya. Atau kemudian sekarang marak dengan istilah moderasi ya. Jadi ini satu warisan yang luar biasa nanti yang perlu kita kaji terus menerus ya. Sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dikehendaki dan ingin diwariskan oleh Hadratus Syekh itu seperti apa ya. Ada pendapat dari Martin van Brunesen itu ya, beliau mengatakan ini adalah sebagai bentuk sikap nasionalisme sang kiai. Jadi rasa cinta tanah air ya, jangan sampai tanah air itu terkoyak dengan gerakan-gerakan yang kemudian merusak Indonesia itu sendiri. Jadi tadi sudah disampaikan, selain keterpanggilan intelektual juga dalam bentuk sikap nasionalisme dari sang kiai. Bahkan ditambahkan oleh Martin juga ya. Ini Martin itu seorang antropolog ya. Ya, antropolog yang sudah menerbitkan buku-buku, dan dia adalah seorang penulis produktif ya, dilahirkan di Utrecht, Belanda pada tanggal 10 Juli 46 ya. Ya, jadi beliau seorang Belanda itu ya. Itu diantaranya ada kitab-kitabnya yang perlu kita, atau buku-bukunya beliau yang menarik untuk kita kaji. Diantaranya ada kitab kuning Pesantren dan Tarekat, ada Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia, ada Contemporary Developments in Indonesian Islam Explaining the Conservative Turn ya. Jadi itu Martin ya, Martin van Dusen ya. Dia memberikan catatan bahwa
para pemuka kaum muslimin dari berbagai mazhab dan organisasi mengamininya dalam wujud pembentukan organisasi Konfederasi Islam Majelis Islam A'la Indonesia pada tahun 1937 ya. Jadi ini merupakan kontribusi yang besar dari Hadratus Syekh ya. Ya, itu yang kedua ya, kenapa Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul. Kemudian yang ketiga yang menjadi alasan ya munculnya kitab tersebut adalah adanya berbagai aliran Islam di Nusantara sebagaimana ditulis dalam pasal kedua kitab ini ya. Jadi pada tahun itu ya, pada tahun 1930 itu beliau menengarai di Nusantara ya, itu ada beberapa aliran Islam ya, banyak sekali aliran Islam yang muncul itu. Secara eksplisit hal ini terungkap pada paragraf kedua pasal itu. Jadi Mbah Hasyim Asy'ari mengatakan ya di kitab nanti, di kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah pasal yang kedua itu, beliau mengatakan kemudian terjadilah pada tahun 1330 Hijrah. Nah, ini yang ditulis di buku itu memang 1330 Hijrah. Ini saya lihat itu. Kemudian di sana dilanjutkan ada kelompok-kelompok yang bermacam-macam, pandangan yang saling bertentangan. Kemudian ada pendapat-pendapat yang membingungkan ya. Orang-orang yang memperebutkan pengikut ya. Jadi banyak sekali aliran-aliran yang pendapatnya itu sangat membingungkan dan mereka hanya sekedar apa, mencari pengikut saja. Ini kalau kita rasakan kelihatannya kemunculan organisasi itu tidak tulus, tidak ikhlas untuk menyebarkan agama, tetapi mereka hanya sekedar untuk mencari pengikut. Kalau mencari pengikut itu kan kemudian nilai keikhlasan itu tidak ada ya. Nah kemudian selanjutnya Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan ya, masih di halaman di kitab yang sama halaman 9 nanti, sebagian dari mereka ada yang mengikuti pendapat Muhammad Abduh dan Rasyid Ridho, yang mana mereka berdua mengambil bid'ah ya, ini catatan yang jelas dari Mbah Hasyim itu, mereka mengambil bid'ah dari Muhammad bin Abdul Wahab ya. Ini tertera di halaman 9 kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau pendapatnya saling bertentangan, mereka tujuannya hanya sekedar mencari pengikut, itu dalam pandangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sangat berbahaya kalau tidak dilawan ini tadi. Karena kalau pengikutnya nanti saling bertentangan ya, itu akan terjadi apa? Ya sesuatu yang tidak normal di negeri kita. Mungkin terjadi pertengkaran, terjadi kerisukan, terjadi keributan dan sebagainya. Maka kemudian beliau berinisiatif untuk mengarang sebuah kitab tadi yang kemudian dikasih nama Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ketiga latar belakang itu penting untuk kita ketahui, dan ini tidak terdapat di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya cari-cari, saya kulik, saya kumpulkan informasinya. Kenapa kira-kira kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bisa muncul? Ya, itu yang menarik ya, bahwa kitab itu muncul ternyata tidak begitu saja dimunculkan, tetapi muncul adalah sebagai respon ya terhadap kondisi masyarakat. Ya, saya kira ini harus dipunyai oleh para mahasiswa kita ya, agar bisa merespon sesuatu yang terjadi di masyarakat. Kalau itu kemudian butuh sentuhan tangan-tangan mahasiswa, karena mahasiswa itu adalah sebagai agen of change ya, agen perubahan, maka harus keterpanggilan intelektual ya, keterpanggilan pergerakan itu harus muncul di situ. Dan ini sudah dicontohkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari Hadratus Syekh yang menjadi panutan kita. Yang keempat ya,
ini juga sangat penting supaya kita mendapatkan pemahaman yang utuh, ya. Sehingga pertanyaannya adalah apa saja isi dan kandungan kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau tadi sudah kita munculkan alasannya kenapa kitab itu muncul, ya. Ada 3 alasan itu. Sekarang kita akan melihat lebih dalam lagi sebenarnya isinya kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa. Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa, ya. Yang pertama kita sampaikan di situ ada 10 pasal, ya. Kemudian pasal pertama isinya pendahuluan yang memuat pengertian dari kata sunnah dan kata bid'ah, ya. Ya, jadi beliau ingin memberikan landasan bagi kita, ya. Sebenarnya yang disebut dengan sunnah itu apa, kemudian yang disebut bid'ah itu apa. Maka kalau ini kita dalamkan pengertiannya, Mbah Hasyim Asy'ari itu kira-kira berpesannya, jangan sekali-kali kamu mudah mengatakan kata bid'ah, ya. Jangan sekali-kali kamu mudah mengatakan bid'ah kepada orang lain. Jadi kalau ada orang lain kegiatannya tidak sama dengan kegiatan kita, kemudian terburu-buru mereka menunjuk atau menjat, ya, menghakimi bid'ah kamu itu. Nah, itu tidak dikehendaki oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Maka di pasal yang pertama itu beliau ingin menjelaskan secara detail apa itu bid'ah, apa itu sunnah. Dan itu tidak akan saya jelaskan hari ini karena ini baru pengantar itu. Ya, jadi pesannya lewat pasal pertama ini adalah jangan sekali-kali mudah mengatakan bid'ah. Jangan-jangan kamu nggak ngerti itu perkataan bid'ah itu maknanya apa. Ya, kemudian yang dituju dengan bid'ah itu apa, itu ingin benar-benar dikupas habis oleh Mbah Hasyim Asy'ari di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2 istilah itu nanti akan dibahas oleh beliau dari pengertian secara etimologi dan secara terminologi, secara bahasa dan secara istilah. Jadi beliau sudah menyiapkan itu. Pasal yang kedua, ya, beliau akan cerita di dalam pasal itu nanti kondisi keagamaan Islam masyarakat Jawa. Di dalam buku itu, di dalam informasi itu tertulis kalau membaca Jawa itu ternyata Nusantara, atau kalau bisa kita katakan Indonesia, ya. Jadi kalau ada kata-kata Jawa itu yang dimaksud adalah Nusantara atau Indonesia, bukan Jawa dalam pengertian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya. Itu bukan. Tapi yang dimaksud Jawa itu adalah Nusantara atau Indonesia. Beliau akan cerita itu, kondisi keagamaan Islam masyarakat Jawa atau masyarakat Nusantara itu sebelum dan sesudah tahun 1330 Hijrah. Ini yang dipakai Hijrah, ya. Jadi nanti dicari, ya, ke samaannya tahun itu tahun berapa kalau di tahun Masehi kan, ya. Ya. Berarti kalau kita melihat ini, Hadratul Syekh itu punya pengetahuan sejarah yang luar biasa, ya. Sebelum tahun itu dan pasca tahun itu beliau ceritakan semuanya di pasal yang kedua. Di pasal yang ketiga itu beliau akan membahas tentang garis perjuangan ulama salaf, ya. Apa termnya, ya, markanya kira-kira apa itu ulama salaf perjuangan. Kemudian makna yang terkandung dari istilah Sawadul A'dham. Sawadul A'dham itu nanti akan dikupas tuntas oleh Hadratus Syekh, ya, di pasal yang ketiga. Apa itu Sawadul A'dham? Ini istilah yang kalau orang-orang pesantren, ya, maklum itu, terkenal itu Sawadul A'dham itu, ya.
kelompok yang besar kalau kita artikan secara bahasa. Kemudian yang selanjutnya beliau akan bicara tentang pentingnya berpegang teguh pada salah satu dari mazhab 4. Ya, jadi ini warisan yang luar biasa ya, yang diberikan oleh Hadratus Syekh, bahwa kita dituntut untuk berpegang teguh pada salah satu dari mazhab 4. Ya, ada yang masyhur, ada Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. Itu kita disuruh untuk berpegang teguh kepada salah satu dari mazhab 4. Jadi kenapa kita harus berpegang teguh dari mereka, nanti akan kita bahas ya di pasal yang ketiga. Kemudian isi risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang keempat, atau di pasal yang keempat, adalah kewajiban bermadhab bagi orang yang tidak memiliki keahlian ijtihad. Ya, ini sangat luar biasa penegasannya, stressingnya ya. Jadi kalau orang tidak punya kemampuan untuk melakukan ijtihad, maka oleh Hadratus Syekh itu kemudian dikatakan wajib untuk bermadhab. Kan hari ini ramai itu orang-orang yang nyuwun sewu nih, saya nggak mau selain Al-Quran dan As-Sunnah, saya harus Al-Quran dan As-Sunnah. Seakan-akan kitab-kitab klasik atau kutubut turoth yang lain itu nggak ada gunanya, karena itu tulisan karangan para ulama. Nah, pertanyaannya yang ingin disampaikan oleh Hadratus Syekh, kira-kira kamu punya kecakapan untuk melakukan ijtihad apa tidak? Jadi kalau kamu tidak punya kecakapan untuk melakukan ijtihad, maka Hadratus Syekh mengatakan wajib untuk bermadhab. Kalau bahasa sederhana saya ini sebagai santri, kira-kira kamu ngerti mubtada khobar apa tidak? Kira-kira kamu ngerti idgham bi gunnah, idgham bila gunnah apa tidak? Ngerti asbabun nuzul, asbabul wurud apa tidak? Ngerti mustalahul hadis apa tidak? Kalau ditanya itu aja nggak bisa, nggak tahu, saya belum pernah mendengar. Kemudian mengatakan saya tidak mau kecuali Al-Quran dan As-Sunnah, maka ini kemudian dikanter oleh Hadratus Syekh. Jangan begitulah. Baca mubtada khobar fa'il naibul fa'il aja nggak tahu kok, mau melakukan ijtihad bagaimana? Nanti akan kita lihat itu apa yang disampaikan oleh Hadratus Syekh di pasal-pasal berikutnya ya. Jadi itu pasal yang sangat luar biasa ya. Ya, pasal yang keempat itu, ini kalau saya mengatakan ya tamparan keras bagi mereka yang hanya mau menerima Quran dan As-Sunnah, tidak mau menerima yang lain, tapi dia tidak punya kecakapan untuk melakukan ijtihad. Ability-nya nggak ada, kapasitasnya nggak ada. Kemudian di pasal yang kelima ya, risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah nanti menjelaskan kelaziman untuk berhati-hati dalam mengambil, belajar agama dan ilmu ya, disuruh berhati-hati. Ya, kalau ini saya maknai, orang harus pintar memilih dan memilah gurunya siapa. Mungkin kalau hari ini yang apa ya, yang masyhur itu sanad keilmuannya kita harus nyambung, tetapi kita harus memilih guru-guru yang benar-benar cakap di bidang. Ya, kalau mungkin saya bisa kasih catatan ya, klasifikasi keilmuannya kayak apa, kemudian tawaduknya beliau-beliau guru kita itu kayak apa ya, keikhlasan beliau-beliau itu kayak apa, itu harus benar-benar kita pilih ya. Jadi jangan sembarang memilih guru ya. Kalau guyonan itu ya sekarang jangan sembarang memilih jodoh, ketemu ning WA sudah dibojoni, ketemu neng bis sudah dibojoni. Penelitiannya di mana gitu ya. Ya. Jadi kalau kita nggak hati-hati memilih istri,
kita nggak hati-hati memilih guru, ya sanadnya yang jelas itu, ya ilmunya nanti kita menjadi tidak jelas juga. Ya, istri, anak-anak yang kita lahirkan juga nggak jelas karena kita nggak punya kapasitas untuk meneliti terlebih dahulu siapa mereka, siapa istri kita, akhlaknya bagaimana, keturunannya dari siapa, itu harus kita pilih. Ya. Jangan asal, ya, jangan asal, ya. Sehingga Hadratus Syekh ini memberikan apa? Pesan, ya, jangan sembarang memilih guru. Kamu harus berhati-hati dalam mencari, mengambil, belajar agama dan ilmu termasuk gurunya. Di pasal itu juga beliau membahas tentang masalah keharusan dan berhati-hati dari fitnahnya ahli bid'ah dan kaum munafik dan para pemuka agama yang menyesatkan. Jadi kalau dalam pandangan ini, pemuka agama itu tidak selamanya menunjukkan, memberikan hidayah, tapi ada juga yang menyesatkan itu. Kita kalau review ke belakang, saya ingat itu ada seorang guru, ada seorang yang mungkin dianggap kiai dalam tanda petik. Dia mengatakan kiamat itu akan terjadi hari ini, bulan ini, tahun ini. Lalu dia mengatakan, kesini jual tanahmu, jual rumahmu, jual apa yang kamu punya, mari makan bersama saya, tidur bersama saya, kemudian ibadah bersama saya. Ini kalau saya pikir ini kan guru yang tidak memberikan pencerahan, tapi justru guru yang menyesatkan. Ini kita harus hati-hati memilih. Sudah jelas kok di dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, kapan hari kiamat itu datang? Rasulullah menjawab tidak tahu, tidak ada yang ngerti selain Allah. Jadi jangan percaya, jangan mudah percaya kepada orang-orang yang pakai jubah, pakai pecis, kemudian ya nyuwun sewu yang tanda kutip batuknya hitam-hitam itu, kemudian Anda yakin itu sebagai yang menunjukkan. Tidak, jangan-jangan mereka menyesatkan. Maka beragama itu harus pakai logika juga, tidak cukup hanya keyakinan, ya. Harus ada logikanya, harus ada nalarnya, dan itu sudah disampaikan di dalam Al-Quran, batasan, panduan, ya. Ada sesuatu materi-materi agama yang tidak bisa kita istilahnya kita cerna dengan akal kita, dan itu hanya bisa dipandu oleh wahyu, seperti hari kiamat. Tidak ada yang tahu. Ada yang lain, misalnya nikmat kubur, siksa kubur, itu tidak ada yang tahu. Neraka, surga, ya, itu akal kita tidak akan pernah sampai untuk masuk dalam wilayah itu. Nah, makanya kalau kita nanti lebih lebarkan lagi, ya, bahwa permasalahan agama itu ada yang bisa dinalar, ya, touchable, ya, bisa disentuh dengan logika kita, ada yang untouchable, yang tidak bisa disentuh dengan logika kita, karena logika kita sangat terbatas sekali, ya. 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 Jadi itu yang dipesankan oleh Hadratus Syekh di pasal yang ke-5, ya. Di pasal yang ke-6 nanti di buku itu membahas hadis-hadis mengenai merebaknya bid'ah dan kebodohan sebagai kondisi akhir zaman, ya. Jadi karena kebodohan seseorang, karena tidak ada ilmu orang-orang yang di akhir zaman itu, kemudian muncullah beberapa bid'ah itu, dan itu ada hadis-hadisnya, ya. Ya. Pasal yang ke-7, ya, di buku itu nanti akan diulas soal keberdosaan orang yang mengajak kepada kesesatan atau memberikan teladan yang buruk, ya. Orang yang mengajak kepada kesesatan, ada itu.
Ada orang yang mengajak kepada kesesatan. Tidak hanya orang yang mengajak kepada kebaikan, tapi ada juga orang yang mengajak kepada kesesatan. Misalnya apa ya? Ayo ke rumah saya minum minuman keras. Itu mengajak kepada kesesatan. Ayo ke rumah saya kita main gaple, kita main perempuan. Ayo kita ke prostitusi itu. Itu mengajak kepada kesesatan itu. Dan akan diulas gitu. Ya, apa dosa mereka? Ya, apa dosa mereka yang mengajak kepada kesesatan itu? Atau di dalam bahasa yang lain ini beliau mencantumkan memberikan teladan yang buruk, memberikan contoh yang tidak baik, yang tidak benar itu dibahas. Ya. Kan kita mengenal ya para pemirsa itu bahwa kalau orang melakukan kebaikan, menunjukkan jalan kebaikan, kemudian ada orang yang mengikutinya, maka orang yang menunjukkan itu akan mendapat pahala dari orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti kebaikan itu. Ya. Ya. Jadi misalnya yang kita tahu ini kalau pas bulan Ramadan itu ya, kalau jenengan memberikan buka puasa kepada mereka yang berpuasa itu, maka orang yang memberikan sedekah buka puasa itu akan mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala mereka. Ya. Nah sekarang bagaimana kalau mereka melakukan kebodohan, melakukan kesesatan itu? Ya kira-kira sama. Ya, misalnya Mas Arul misalnya itu membuat prostitusi, misalnya membuat germo misalnya itu ya. Misalnya ini contoh aja, enggak kebenaran. Lalu kemudian ini diikuti oleh teman-teman yang lain. Maka apa itu? Dosa orang yang melakukan itu akan melekat semuanya kepada Mas Arul. Ini hanya sebagai analog. Naudzubillah, tidak mencontohkan dalam bentuk keburukan, tapi untuk memberikan pemahaman supaya gampang dimengerti. Jadi itu sudah dipesankan oleh Hadratus Syekh. Pasal yang ke-7 ya, itu mengulas soal ini sudah ini. Ya, pasal yang ke-8 itu nanti membahas tentang keterpecahan umat Islam kepada 37 golongan serta kelompok-kelompok sesat. Ya. Juga penjelasan mengenai kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu-satunya yang selamat ya. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Hadratus Syekh pada pasal ke-8 itu adalah kenapa umat Islam itu terpecah menjadi 37 kelompok. Lalu kenapa yang selamat itu hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Ya. Jadi itu nanti akan dikupas, dituntaskan ya. Pasal yang ke-9 itu beliau nanti akan membahas tentang tanda-tanda hari kiamat yang sudah dekat ya. Ya. Ini membahas tanda-tanda. Ini kalau kita cocokkan kepada apa yang saya sampaikan tadi, ada kiai, ada guru yang mengatakan bahwa kiamat akan terjadi pada tanggal ini, maka ini akan dikantor oleh beliau bahwa pasal ke-9 itu tidak mengatakan hari kiamat terjadi pada tahun tanggal hari ini, tapi beliau hanya mengatakan tanda-tanda bahwa kiamat itu sudah dekat. Ini saya jadi ingat filmnya siapa itu, Hanung Bramantyo ya, yang dibintangi oleh Deddy Mizwar itu kan ada judul film yang kemudian disinetronkan itu, kiamat sudah dekat itu kan ada itu, yang kemudian di situ yang muncul ternyata ilmu ikhlas itu sangat sulit dicari. Jadi ada seorang pemuda yang ingin mendekati anaknya Deddy Mizwar itu ya, yang sekarang jadi istrinya Hanung Bramantyo itu kan, akan dicari seberapa ikhlasnya. Ternyata ilmu ikhlas itu sangat
sulit ya, sangat tidak mudah untuk didapatkan. Nah, maka kalau kita kembali lagi ya, ini kepada para pemirsa ya, saya menekankan jangan sekali-kali percaya kalau ada orang yang mengatakan bahwa kiamat akan terjadi pada hari ini, tanggal ini, tahun ini, bulan ini. Ya, sudah banyak orang yang mengatakan itu dan dia mati sendiri sebelum terjadi hari kiamat itu. Ya, ya kita sudah sama-sama tahu itu. Ya, makanya nanti akan dibahas hanya tanda-tandanya apa ya kalau hari kiamat itu sudah dekat itu. Tapi tidak ditunjukkan tanggal, tahun dan harinya. Pasal yang ke-9, kemudian pasal yang ke-10 menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan kondisi orang mati yang dapat mendengar dan berkata-kata. Ya, jadi ini kan mungkin luput dari perhatian kita. Orang-orang yang suka menggunakan akalnya saja, yang menggunakan rasionya saja, tidak berdasar pada keyakinan, itu mereka akan mengatakan bahwa kalau orang yang sudah mati ya tidak bisa mendengar dan berkata-kata. Ya, padahal di dalam pasal ini nanti akan dijelaskan bahwa orang yang mati itu sebenarnya malah lebih luas berbicaranya, lebih luas pendengarannya. Jadi sekarang ini kita tidak bisa melihat bapak kita, mbah kita, guru-guru kita yang sudah meninggalkan kita, tapi beliau-beliau yang ada di sana itu bisa melihat kita. Ya. Ini yang bisa merasakan itu adalah keyakinan, tidak dengan otak, tidak dengan pikiran. Ya. Maka fungsinya Al-Quran, fungsinya As-Sunnah adalah memberikan informasi tentang keyakinan itu. Ya, tidak hanya sekedar menggunakan akal dan logika saja. Para pemirsa yang dirahmati Allah, jadi itu beberapa pasal yang akan kita bahas ya nanti kalau kita sudah masuk di pengajian tentang kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan di sini adalah setelah semuanya tadi kita sampaikan ada latar belakang munculnya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian isinya, kemudian pengarangnya, kemudian yang paling terakhir yang akan saya sampaikan adalah sebenarnya apa sih yang akan dituju dari kitab ini, tujuan akhirnya itu apa itu, endingnya itu apa itu ya, itu perlu kita jelaskan. Yang pertama ya, ini sebagaimana dikatakan oleh Martin van Brunissen tadi ya, seorang dokter dari Utrecht Belanda itu beliau menulis bahwa kenyataan tujuan bid'ah yang pada awalnya ditujukan kaum modernis terhadap ulama pesantren telah dinyatakan sebaliknya oleh para ulama tradisional, dan demikian pula Nahdlatul Ulama sebagaimana tercatat dalam statutanya. Ya. Jadi ini analisa orang-orang barat, orang luar terhadap karya Hadratus Syekh. Ternyata yang akan dituju dari kitab tersebut adalah mematahkan tuduhan orang-orang modernis bahwa apa yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama ya, oleh ulama tradisional itu tidak terbukti tuduhan mereka. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang dilakukan oleh ulama-ulama tradisional itu masih on the track, tidak keluar dari jalur, realnya masih utuh. Nah, sehingga kalau kita baca dari sini bahwa orang-orang kaum modernis saat itu kalau saya katakan salah alamat kalau mengatakan bahwa ulama tradisional atau orang-orang NU itu adalah melakukan banyak pelanggaran agama yang oleh mereka kemudian dikatakan bid'ah itu ya. Jadi tujuannya itu. Dengan Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak terbukti kalau ulama tradisional itu melakukan pelanggaran agama atau keluar dari real agama yang sesungguhnya. Itu yang akan dituju oleh Hadratus Syekh.
Jadi ini kita jadi apa ya? Saya sangat proud, sangat bangga sekali ternyata ulama yang ya maksudnya di era itu pemikirannya sudah apa ya? Sudah dialogis, sudah ada counter ya, sudah memberikan. Kalau kamu dikatakan seperti itu, kamu harus membalas. Ya. Saya kira ini menjadi apa? Menjadi panutan kita kalau kita dituduh itu. Kalau tuduhannya tidak benar itu kita harus membalas dengan counter. Tentunya kalau kita pakai logikanya berdakwah ya wajadilhum billati hiya ahsan. Bantahlah mereka itu dengan cara yang baik. Ya. Tidak ngawur. Ya, tidak okol ya, tidak sembarangan atau tidak semrawut ya. Itu yang ingin dipesankan kira-kira oleh Hadratus Syekh. Kemudian yang kedua yang akan dituju oleh kitab ini adalah bahwa para ulama tradisional tetap berpegang teguh dan membela cara-cara keagamaan dengan model bermadhab. Ya. Jadi ternyata bermadhab itu sangat penting dalam pandangan Hadratus Syekh. Tidak hanya sekedar sunnah atau anjuran, bahkan tadi saya katakan di sana adalah sebuah kewajiban. Kalau catatannya memang kita tidak bisa punya kecakapan untuk melakukan ijtihad. Jadi tadi pembelaan cara-cara keagamaan ulama tradisional dengan bermadhab itu adalah boleh. Dan ini adalah suatu hal yang sangat kontras dengan cara-cara keberagamaan orang modernis yang tadi saya singgung di muka. Saya nggak mau itu kalau nggak Quran dan As-Sunnah. Ya, guyonan saya biar kowe ngaji itu isone dari mana? Kan dari guru-guru kita, kiai-kiai kampung kita. Apa kamu bisa langsung kepada Qurannya? Nggak bisa. Kamu itu diajari orang lahirnya, dibantu orang, dibesarkan oleh lingkungan. Lalu kalau kemudian kamu harus mengatakan seperti itu, dasarnya apa? Nah, ini ada pernyataan khusus Hadratus Syekh sendiri, sebagaimana dijelaskan Martin van Bruysen ya, memilih pendekatan bermadhab kepada salah satu dari imam 4 atau mazahibul arba'ah karena beliau baru menguasai 12 cabang dari 16 cabang ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Ya. Jadi kalau dari sini kita bisa melihat syarat mujtahid itu sebagaimana dikatakan oleh Hadratus Syekh itu ada 16. Dan beliau Hadratus Syekh ya, yang melalang buahnya ilmunya, yang merupakan murid dari Mbah Soleh Darat, kemudian pergi bersama-sama ke Mekah ya dengan Mbah Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu, yang sudah sampai ke sana itu beliau mengakui baru menguasai 12 cabang dari 16 cabang ilmu yang harus dikuasai oleh seorang mujtahid. Jadi kalau kita baca ini beliau masih kurang 4. Apa itu? Saya nggak tahu itu kurang 4 itu apa. Tapi beliau mengatakan itu, saya saja tidak bisa lepas dari bermadhab. Kenapa anda yang tidak bisa membaca Quran dengan fase itu kemudian sudah tidak mau kalau dengan Quran dan Sunnah? Ya, jadi ini saya kira satu pengakuan tawadhu. Tawadhu itu rendah hati ya. Beliau ini ya, bahwa mengakui kekurangan dan kelemahan untuk tidak menjadi seorang mujtahid. Jadi ini saya kira stressing yang perlu kita catat, bahwa Hadratus Syekh Kiai Haji Asy'ari itu tidak pernah mengatakan dirinya sebagai mujtahid, tetapi beliau adalah seorang ulama yang bermadhab, salah satu dari madhab 4 itu. Oleh karena itu pelajaran bagi kita saya kira yang
paling penting dari ini adalah kita nggak menguasai apa-apa dari 16 itu. Ya, pertanyaannya kenapa kita tidak mau bermadhab? Kita tidak mau memilih salah satu dari imam 4 itu, kenapa? Padahal kalau makmum itu dalam pandangan para kiai itu kan sangat nikmat sekali makmum itu. Seorang murid itu sangat nikmat sekali karena nanti kalau ditanya oleh Allah, ya, ditanya oleh para malaikat, beliau murid-murid itu tinggal mengatakan nih, saya belajar dari guru saya yang mengatakan guru saya seperti ini. Nah, sebenarnya pertanggungjawaban yang luar biasa adalah kepada orang-orang yang menjadi guru itu. Nah, dalam bahasa ini adalah mustahid. Jadi kalau kita sekarang ini bermadhab kepada salah satu imam madhab itu yang kemudian penjabarannya sudah diberikan oleh para guru-guru kita di pesantren, di sekolahan, di perguruan, ya, nanti kita tinggal menyampaikan saya mengikuti kitab ini, tidak mengatakan saya beristihad dari Quran dan As-Sunnah, tidak begitu, tapi saya mengikuti dari kitab ini, dari buku ini, karya ini, halamannya ini, kita tinggal gitu saja, nggak usah jauh-jauh. Maka kalau tradisi keilmuan itu, kita kalau mengambil pendapat orang lain kan harus mencantumkan nama pengarangnya, nama bukunya, ya, jangan sampai mengatakan itu pendapat saya padahal kita mengambil dari keterangan orang lain, dari buku orang lain. Nah, saya rasa ini yang akan diwariskan oleh Hadratus Syekh bahwa bermadhab itu sangat indah, bermadhab itu sangat nikmat, ya, sangat menyejukkan, sangat menyejukkan. Jadi itu yang bisa kami pesankan. Kemudian yang paling akhir, kalau tadi terakhir, sekarang yang paling akhir. Jadi kitab beliau yang 19 itu ini ditulis ulang, ya, dikumpulkan itu oleh cucu beliau yang bernama Kiai Haji Muhammad Isomuddin Hadzik, atau lebih populer disapa dengan Gus Isom, yang lahir pada tanggal 18 Juli 65 di Kediri, Jawa Timur. Jadi beliau adalah cucunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ini kalau saya baca di sini, beliau merupakan putra dari pasangan Kiai Haji Hadzik dengan Hajah Khotijah binti Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi Mbah Hasyim itu punya putri namanya Khotijah, kemudian menikah dengan Kiai Haji Hadzik itu, lalu menurunkan Kiai Haji Muhammad Isomuddin Hadzik. Ya, jadi beliau merupakan putra pertama dari 3 bersaudara, ya. Ada Fahmi, Amrullah dan Zaki itu. Tetapi ternyata beliau meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2003 di usia yang sangat muda, 38 tahun. Ya. Jadi marilah kita bacakan Fatihah 1 kali untuk beliau, ya, Kiai Haji Muhammad Isomuddin bin Hadzik yang telah menulis ulang beberapa karya Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu, mbahnya, ya. Moga-moga diberikan ampunan dan dimasukkan surganya ala lini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, demikian para pemirsa Unwahas TV yang dirahmati Allah, beberapa hal yang bisa kami sampaikan kaitannya dengan frame, ya, kaitannya dengan pandangan apa kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, kemudian apa latar belakangnya, kemudian apa yang dituju dari kitab itu sudah kita bicarakan pada kesempatan kali ini. Moga-moga di kesempatan yang lain nanti kita sudah bisa mulai mengulik apa yang ada di dalam kitab itu. Saya Al-Faqir, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wal 'afwu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya